Selamat pagi saudara, apa kabar untuk hari kesempatan pagi hari ini? Hadir kembali obrolan pagi di edisi hari ini Kamis tanggal 7 Juli 2022. Kali ini bersama saya Novik Putra yang bertugas. Sampai nanti kurang lebih pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan saudara, di edisi kali ini kita akan membahas seputar kesehatan jiwa untuk Anda. Dan bersama dengan Rumah Sakit Gracia Yogyakarta. Nah saudara, tentunya Rumah Sakit Jiwa Gracia ini memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang senantiasa melakukan upaya pengembangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk semua tingkat usia, termasuk pelayanan kesehatan khusus anak dan remaja. Dan topik kita di obrolan pagi di edisi kali ini mengenal masalah kesehatan jiwa anak dan juga remaja. Ada dua narasumber yang sudah hadir di studio RBTV. Yang pertama ada Dr. Ahmad Ahadi MPH. Beliau selaku direktur dari RSJ Gracia, dan juga bersama Dr. Budi Kristianto MSc SPKJK selaku psikiater anak dan remaja. Baik, kita sapa dua narasumber kita. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Iya, kabar baik semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Tentunya masyarakat akan banyak sekali mendapat informasi di pagi ini dok tentang tema kita, apalagi masalah krusial, terutama masalah kesehatan jiwa bagi anak dan remaja yang selalu menjadi bahan perbincangan ataupun sorotan dimanapun, menjadi topik-topik hangat seperti itu ya dokter ya. Namun sebelumnya mungkin selaku direktur di Rumah Sakit Jiwa Gracia, Dr. Ahmad bisa menjelaskan seperti apa sih sebenarnya layanan di RSJ Gracia ini? Silakan. Ya. Ya. Saya susah tugasnya ya kalau menjelaskan seperti apa. Artinya kan saya harus mendeskripsikan, mengilustrasikan. Tapi enggak apa-apa lah ya. Enaknya kita lihat langsung ya dokter Budi. Jadi Rumah Sakit Jiwa Gracia merupakan rumah sakit jiwa kelas A. Oke. Kelas A itu artinya memang kemudian dari aspek kompetensi dan jumlah tempat tidur, dia itu merupakan kelas tertinggi di apa namanya, grade rumah sakit gitu ya. Nah, jadi Rumah Sakit Jiwa Gracia tidak saja kemudian memiliki pelayanan psikiatri, tetapi juga saat ini memiliki pelayanan subspesialisasi psikiatri. Hadir bersama kita itu adalah Dr. Budi Kristanto, itu spesialis kedokteran jiwa konsultan. Konsultannya itu adalah beliau merupakan subspesialisasi anak dan remaja. Kenapa kemudian Rumah Sakit Jiwa Gracia menyediakan konsultan anak dan remaja, psikiatri anak dan remaja? Dikarenakan memang kebutuhan masyarakat itu kemudian menuntut adanya pelayanan kedokteran jiwa anak dan remaja. Kita lihat bahwa gangguan jiwa itu nanti ada spektrumnya, ada gangguan jiwa ringan, gangguan jiwa berat. Nah itu tidak saja terjadi pada orang dewasa, tetapi juga kasus-kasus pada anak itu saat ini juga kemudian kecenderungannya semakin meningkat. Jadi nanti mulai dari gangguan pusat perhatian sampai kepada nanti autis, gangguan tumbuh kembang dan lain sebagainya. Nanti pasti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Dr. Budi Kristanto. Maka kemudian kami di Rumah Sakit Jiwa Gracia berkewajiban itu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan jiwa anak dan remaja untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan, menyelesaikan problem-problem kesehatan jiwa khususnya pada anak dan remaja. Kira-kira begitu. Baik Dr. Ahmad dan juga Dr. Budi, mari kita saksikan tayangan berikut ini dari RSJ Gracia untuk Anda. Pernahkah kamu mempertanyakan apakah dirimu baik-baik saja? Sepertinya aku sudah melakukan dengan benar. Kenapa aku selalu menyalahkan diriku sendiri? Aku selalu gagal. Enggak, bagaimana aku bisa selesaikan pekerjaan aku dengan baik? Aku selalu menyalahkan diriku. Bagaimana aku bisa menyelesaikan pekerjaan aku dengan baik? Bagaimana aku bisa menyelesaikan pekerjaanku? Apa salah terjadi? Aku tidak tahu bahwa aku mengalami gangguan jiwa. Mengenali kesehatan jiwa yang kita miliki merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Tidak ada kesejahteraan tanpa kesehatan jiwa, dan kesejahteraan adalah prioritas untuk membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi kita semua. Keselarasan jiwa dan martabat manusia adalah filosofi yang diterapkan oleh Rumah Sakit Jiwa Gracia. Rumah Sakit Jiwa Gracia hadir menjadi pelayan kesehatan jiwa bagi Anda. Halo. Halo. Gimana kondisinya? Udah
lebih baik sih. Ini tadi habis kontrol, terus ini pengen jalan-jalan aja, lihat-lihat. Dan aku baru tahu sih kalau ternyata Rumah Sakit Gracia lengkap ya. Iya, Rumah Sakit Jiwa Gracia merupakan satu-satunya rumah sakit khusus jiwa milik pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, coba rasakan keramahan lingkungan dengan nuansa alami yang ada di sekitar sini. Rumah Sakit Jiwa Gracia memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kesehatan jiwa dan kesehatan lainnya, sesuai standar pelayanan rumah sakit. Dengan sarana dan prasarana yang lengkap, serta dengan lebih dari 400 tenaga profesional medis dan non-medis. Sejak tahun 1938, Rumah Sakit Jiwa Gracia hadir melayani masyarakat. Selama itu pula, kami terus meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa. Rumah Sakit Jiwa Gracia memiliki layanan unggulan, salah satunya layanan rawat jalan jiwa, yang terdiri dari layanan konsultasi jiwa, komunikasi dengan pendekatan personal secara humanis, layanan konsultasi keperawatan, terampil, ramah, serta mampu memulihkan kepercayaan diri pasien, layanan konseling online psikolog, mudah, efektif dengan memanfaatkan teknologi komunikasi modern. Rumah Sakit Jiwa Gracia juga menyediakan layanan rawat inap dengan didukung fasilitas rehabilitasi mental yang lengkap serta tenaga profesional untuk membekali proses pemulihan pasien serta menyiapkan reintegrasi pasca rawat inap. Layanan tumbuh kembang anak. Layanan bagi anak dan remaja dengan permasalahan kesehatan fisik dan psikologis. Ditunjang layanan terapi anak, meliputi okupasi terapi, terapi wicara, serta terapi bermain. Instalasi gawat darurat. Pelayanan gawat darurat yang cepat, tepat, dan cermat, dilengkapi unit ambulans dan sarana prasarana yang memadai. Instalasi penanganan korban nafsa. Selain pelayanan kesehatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Gracia juga menyediakan layanan kesehatan lainnya, seperti klinik gigi dan mulut, layanan fisioterapi, instalasi laboratorium, instalasi radiologi, instalasi farmasi, bangsal rawat inap umum. Sebagai rumah sakit afiliasi pendidikan, Rumah Sakit Jiwa Gracia mewujudkan pendidikan interprofesional bagi calon dokter, psikolog, nurse, apoteker, maupun calon tenaga profesional kesehatan lainnya. Perwujudan visi dan misi Rumah Sakit Jiwa Gracia dimulai dari perencanaan dan fasilitasi pelayanan yang dimotori seluruh jajaran direksi rumah sakit. Nah, itu semua karena kami memiliki visi menjadi pusat pelayanan kesehatan jiwa dan nafsa paripurna yang berkualitas dan beretika. Misi kami mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa dan nafsa paripurna. Mewujudkan rumah sakit sebagai pusat pembelajaran, penelitian, dan pengembangan kesehatan jiwa dan nafsa. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan menjamin keselamatan pasien. Mewujudkan pelayanan yang beretika dan mencerminkan budaya masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Rumah Sakit Jiwa Gracia, melayani dengan senyum. Baik, saudara, itulah tayangan ya seputar Rumah Sakit Jiwa Gracia. Mungkin Dokter Ahmad bisa menjelaskan tentang apa yang sudah kita tayangkan tadi. Ternyata orang mungkin selama ini mengenalnya adalah Rumah Sakit Gracia khusus untuk masalah kejiwaan. Ternyata
sudah banyak sekali pelayanan yang ada di sana ya. Monggo silakan Dr. Ahmad. Ya, terima kasih Mas. Jadi memang Rumah Sakit Jiwa Gracia memang pelayanan utamanya itu adalah untuk kedokteran jiwa. Tetapi di Rumah Sakit Jiwa Gracia juga ada kemudian pelayanan-pelayanan non jiwa. Jadi istilah kita itu adalah non kekhususan, karena terminologi dari Kementerian Kesehatan, rumah sakit yang menangani hanya satu bidang itu disebut dengan rumah sakit khusus. Jadi kita core-nya itu adalah rumah sakit khusus jiwa, tapi kita juga memiliki pelayanan non jiwa. Di Rumah Sakit Jiwa Gracia itu ada pelayanan kesehatan untuk penyakit dalam, kemudian anak, neurologi, kemudian rehabilitasi fisik, kemudian ada patologi klinik, juga ada kemudian radiologi gitu ya, jadi radiologi, jadi sudah tersedia. Dan insya Allah nanti di tahun 2025, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, turunannya itu di Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perumahsakitan, bahwa rumah sakit khusus itu diberi ruang untuk bisa melayani kekhususan. Non kekhususannya itu sebesar 40% dari kekhususannya. Jadi kami Rumah Sakit Jiwa Gracia insya Allah ini sudah mulai menata. Insya Allah nanti tahun 2025 bisa terwujud, kita punya 120 tempat tidur untuk pelayanan non kekhususan. Dan di sana ada pelayanan kebidanan kandungan, ada pelayanan bedah, neurologinya tetap, penyakit dalam, anestesi itu kita lengkapi, bahkan sampai kepada hemodialisa. Dan untuk pelayanan non kekhususannya tetap di 180 tempat tidur. Jadi nanti Rumah Sakit Jiwa Gracia itu akan bertambah besar, kemudian bertambah andal di dalam memberikan pelayanan baik di bidang jiwa ataupun non jiwa. Dan cita-cita kami berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan bahwa Rumah Sakit Jiwa Gracia itu sebagai salah satu entitas keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Luar biasa sekali ya. Baik, saudara, itu adalah untuk pelayanan pada seputar Rumah Sakit Jiwa Gracia. Ya, kita menilik topik kita tentang kesehatan jiwa dan anak serta remaja. Nanti ya Dr. Budi, selain ini kita jelaskan setelah beberapa jeda berikut ini. Tetap bersama kami saudara di Obrolan Pagi. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Waduh. Endi? Lemu, gedi, sehat. Go korban. Beres. Nah. Lek. Lemu, gedi, murah, siap korban. Kae po? Lah iya. Neng lagi nasihat sih. Tenang, tak tambani mari. Jangan tergoda membeli hewan dengan harga murah. Waspada dan kenali penyakit mulut dan kuku dengan gejala antara lain demam tinggi serta adanya luka pada daerah mulut dan kuku. Pilihlah hewan yang sehat dan mintalah surat keterangan kesehatan hewan. Waspada PMK pada hewan korban. Ora mung mikir bati wae. Mengenal kesehatan jiwa anak dan juga remaja ya. Di sini juga sudah hadir ada Dr. Budi Kristianto MSc SP KJK ya.
Beliau merupakan psikiater anak dan remaja. Nah, Dokter Budi nih, kalau berbicara soal permasalahan remaja, baik itu anak remaja atau anak yang beranjak ke remaja ke dewasa ini sepertinya sudah menjadi perhatian bersama ya dokter ya. Mungkin di Rumah Sakit Gracia ini juga sudah ada pasien yang mungkin juga sudah menangani anak-anak remaja ataupun anak-anak yang memang membutuhkan perhatian khusus masalah kejiwaan. Nah, tapi sebelum ke arah itu, mungkin Dokter Budi bisa menjelaskan sebenarnya kesehatan jiwa itu seperti apa sih dok? Silakan Dokter Budi. Terima kasih Mas Indra. Jadi kesehatan jiwa kalau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 dikatakan bahwa di mana individu itu bisa berkembang baik secara mental, spiritual, fisik maupun sosialnya, sehingga dia bisa mengetahui sadar akan kemampuan dirinya, bisa mengatasi tekanan, kemudian dia bisa bersifat produktif dan juga dia bisa memberikan kontribusi pada lingkungannya. Nah, kembali kepada kasus-kasus gangguan jiwa pada anak dan remaja, kita harus harus pahami bahwa gangguan jiwa pada anak remaja itu anak itu adalah suatu individu yang sedang dalam tumbuh dan berkembang. Di mana di dalam tumbuh dan berkembangnya itu ada suatu domain-domain, ada 5 domain yang paling nggak harus kita ketahui. Satu adalah pertama domain terhadap fisik dan motoriknya, pertumbuhan fisik dan motorik. Di pertumbuhan fisik ini ada tinggi badan, berat badan yang bisa kita ukur. Kemudian di motoriknya itu umur berapa dia bisa tengkurap, umur berapa dia bisa berjalan, umur berapa dia bisa berlari dan sebagainya. Ini di domain fungsi fisik dan motoriknya. Ya. Kemudian ada juga domain bahasa. Nah, di dalam tumbuh dan berkembang ini bahasa juga perlu kita evaluasi dan kita tanyakan kapan dia bisa babbling, umur berapa dia bisa ba papa gitu ya. Kemudian umur berapa dia bisa mengucapkan satu kata dengan pas, misalnya dia menyebut mama tapi benar yang disebut itu adalah mamanya atau ibunya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dia menyebut 2 kata itu umur berapa, 3 kata umur berapa, itu ini terkait dengan perkembangan bahasanya. Nah, kemudian ada juga perkembangan kognitifnya, perkembangan intelektualnya. Ada suatu teori, yaitu teori Piaget mengatakan bahwa ada 4 tahap untuk perkembangan kognitifnya. Pertama di usia 0 sampai 2 tahun itu di sensori motoriknya, di mana di sini anak itu berkembang yang pesat tuh di panca inderanya. Sehingga di usia 0 sampai 2 tahun ini biasanya anak-anak itu sering memegang, kemudian sering menyentuh, itu karena dia berkembang di panca inderanya. Kemudian mulai meningkat lagi ada namanya praoperasional ya. Praoperasional di mana anak mulai eksplor dan sebagainya. Kemudian meningkat lagi ada namanya operasional konkret, anak mulai punya motivasi, meniru figur-figur yang dia lihat dan sebagainya. Kemudian dia mulai berpikir sistematik dan sebagainya. Kemudian terakhir adalah operasional abstrak, di mana anak mempunyai konsep dalam berpikir. Kemudian dia juga mulai berpikir secara sistematis dan punya hipotesa-hipotesa terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Kemudian ada domain lagi yaitu psikososial, di mana ini berkembang juga dari awal, yaitu misalnya di 0 sampai 1,5 tahun, di mana anak mulai muncul trust atau percaya terhadap pengasuhnya, atau kalau pengasuhnya mungkin kurang aware, mungkin akan timbul mistrust atau ketidakpercayaan pada pengasuhnya. Kemudian meningkat lagi di usia 1,5 sampai 3 tahun, itu adalah fase otonomi, di mana anak mulai eksplor tuh, lari ke sana, lari ke sini ya. Kemudian dia ingin tahu dan sebagainya. Nah, itu di otonominya. Ini juga menentukan nanti perkembangan dari anak tersebut. Kemudian setelah otonomi, kemudian anak akan berkembang ke fase inisiatif, di mana anak mulai istilahnya banyak bertanya. Di usia 3 sampai 6 tahun dia banyak bertanya. Kemudian kalau kita punya anak kecil, mungkin kita akan melihat suatu fase ada mainan di pretelin, dibuka-buka. Nah, itu di fase inisiatif itu anak itu berkembang. Kemudian di fase ini anak belum tahu tentang aturan dan sebagainya. Jadi dia kadang menganggap teman itu adalah cuma membantu dia, bukan untuk saling berinteraksi. Baru di usia 6 sampai 11 tahun, di mana di situ mulai fase industri, anak mulai bersekolah, anak mulai anak sudah mulai mengenal figur. Kalau dulu dia cuma mengenal orang tua dan yang ada di rumah, sekarang dia mulai mengenal figur-figur guru, sehingga biasanya guru bisa lebih menjadi contoh atau panutan dari anak tersebut. Kemudian anak sudah mulai bisa bermain berkelompok, ya misalnya main sepak bola, main basket dan sebagainya. Kemudian meningkat lagi adalah fase identity atau fase
di fase 11 sampai nih remaja. Jadi di fisiknya dia mulai berkembang dengan pesat dan sebagainya. Ini pun juga banyak gonjangan-gonjangan pada remaja tersebut. Nah, kemudian terakhir adalah perkembangan emosional dari anak tersebut. Nah, gangguan perkembangan biasanya terjadi pada 4 domain, yaitu di gangguan fisik motorik, bahasa, kognitif, dan juga psikososial. Sedangkan gangguan mental emosional biasanya problemnya di gangguan emosi dan gangguan psikososial gitu. Nah, kemudian untuk contoh-contohnya, kalau di gangguan perkembangan biasanya akan muncul misalnya seperti tadi yang sudah disinggung, misalnya anak dengan hiperaktivitas atau kita kenal sebagai ADHD. Ya, kemudian ada juga anak dengan autism spectrum disorder. Kemudian ada juga anak dengan intellectual disability. Sedangkan untuk gangguan mental emosional bisa berwujud dalam bentuk misalnya gangguan cemas, gangguan depresi, kemudian gangguan perilaku menentang, ataupun gangguan tingkah laku. Begitu yang bisa saya sampaikan. Dokter, untuk Anda juga pendengar yang ada di rumah atau pemirsa, silakan nanti bisa bertanya di 0274 4477 666 ya, untuk bisa berinteraksi bersama dengan dua narasumber kita. Nah, ini sebenarnya dari domain-domain yang sudah dijelaskan sama Dokter Budi tadi, sebenarnya mana yang paling menonjol, Dok, untuk yang sering hadir atau datang ke Rumah Sakit Gracia? Karena bagaimanapun juga kan terkadang ada orang tua yang ketika sudah komplit dalam artinya sudah mempunyai domain tersebut, tapi mereka enggan menuju ke rumah sakit karena ada mungkin malu atau istilahnya dalam hubungan sosialnya jadi seperti nanti akan menjadi diejek atau seperti apa. Nah, harus seperti apa sih, Dok, sebenarnya langkah-langkah dari orang tua ketika mereka sudah melihat 5 domain tersebut tadi, dan kapan harus dibawa ke rumah sakit seperti itu? Ya, jadi misalnya saya kasih contoh misalnya untuk kayak kasus autism spectrum disorder ya. Kalau autism spectrum disorder itu biasanya gejalanya itu muncul di usia di bawah 3 tahun. Nah, biasanya satu anaknya itu kontak matanya nggak ada. Berarti ini orang tua harus jeli juga. Dia harus aware ya. Makanya tadi di tumbuh kembangnya itu dia harus kok nggak, misalnya yang paling gampang adalah kok nggak sama sih sama anak-anak seusianya gitu ya. Nah, jadi dia harus aware di situ. Kemudian satu dia tadi kontak matanya nggak ada. Kemudian dia ada gangguan komunikasi. Mungkin ada keterlambatan bicara. Kemudian dia ada gangguan interaksi. Jadi misalnya dia bermain sama temennya, itu dia mungkin gabung sama temennya, tapi dia condong main sendiri. Dia nggak ikut berinteraksi di situ. Nah, kemudian juga kadang dia mulai ada gerakan-gerakan yang berulang atau repetitif, misalnya mungkin tepuk-tepuk, mungkin dia ngepak-ngepak gitu ya. Nah, kemudian dia kadang kalau misalnya main gitu, mobil dideret-deretin gitu, dideret-deretin. Kemudian kalau itu dirubah, dia bisa jadi tantrum dan sebagainya. Itu juga harus aware dengan hal itu. Atau kadang misalnya ada suara keras gitu, anak tiba-tiba nutup telinga, terus dia jadi emosi, dia jadi emosi, jadi tantrum dan sebagainya. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu, ya, itu harus ada sesuatu nih berarti gitu ya. Makanya tadi misalnya ada keterlambatan di bicara, kemudian misalnya ada dia keterlambatan di misalnya jalan misalnya. Umur 2 tahun kok belum jalan. Nah, padahal kan rata-rata biasanya di 1,5 itu biasanya udah mulai jalan. Nah, kalau ada sesuatu yang beda sama yang lain, kayaknya orang tua bisa lebih aware untuk pentingnya di sini orang tua ya, harus peka ya, Dr. Budi ya. Nanti beda lagi tuh kalau dia udah masuk sekolah. Nah, nanti kan ketemu sama guru dan sebagainya. Guru mungkin misalnya udah ngelihat misalnya itu pada anak-anak ADHD biasanya ditemukan pada saat usia-usia sekolah. Nah, ini gurunya juga aware, ini anak temannya pada duduk tapi misalnya dia muter aja. Ini kan kadang nggak diketahui nih sama orang tuanya. Nah, ini makanya gurunya juga harus komunikasi sama orang tuanya. Banyak yang ada beberapa kasus ya kemarin misalnya gurunya nyerah karena anak ini disuruh duduk nggak mau. Ya kadang-kadang kan anak-anak kasihan juga kalau dia ini anak kok nggak mau, nggak nurut dan sebagainya. Padahal kan sebenarnya dia ada semacam ada suatu gangguan yang mungkin dia sendiri tidak ngerti dengan kondisi itu. Itu. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Dr. Budi nih, Dr. Ahmad mungkin juga bisa melengkapi tentang data nih. Kalau berbicara soal data yang disampaikan sama Dr. Budi tadi, tentunya di Rumah Sakit Gracia juga sudah bisa dibilang prosentasenya seperti apa, Dok? Untuk anak tingkatan usia, tadi yang disampaikan mungkin lebih ke anak usia dari 1 ke 3 dan seterusnya. Ini bagaimana, Dok, untuk prosentasenya? Jadi kalau data hospital base kita memang masih sangat terbatas. Tetapi kalau kita merujuk prevalensi berdasarkan
riset kesehatan dasar di tahun 2018, gangguan-gangguan jiwa pada anak itu juga kemudian sangat tinggi. Gitu ya, khususnya di DIY. Untuk yang gangguan jiwa keseluruhan saja kita itu punya angka 10 per mil. Sementara angka nasional itu kan 1 per mil. Nah, kemudian dari 10 per mil itu masih ada kemudian kira-kira 15,6% itu yang kemudian belum terakses dengan pelayanan optimal. Nah, untuk kasus-kasus pada anak di DIY yang sampai usia sekolah, usia sekolah itu data yang sudah kita punya itu adalah sampai SMP. Ya, itu kejadiannya, prevalensinya itu kira-kira 30%. Anak itu punya problem di sekolah. Dan ketika ditilik lebih jauh lagi, problem itu terus kemudian tadi berdasarkan sebenarnya adalah gangguan-gangguan sebagaimana digambarkan Dr. Budi tadi. Memang masih gangguan yang ditemukan itu belum sampai kepada gangguan psikososial ya Dr. Budi ya. Tetapi gangguan yang berdasarkan gangguan tumbuh kembang, kemudian emosional segala macam itu sudah kita punya. Jadi kira-kira memang 30% usia di anak sekolah itu mengalami gangguan. Dan itu perlu diwaspadai atau perlu diperhatikan? Persis. Jadi dinas pendidikan sendiri di daerah istimewa Yogyakarta itu sudah mencoba untuk kemudian membuat pusat rehabilitasi untuk anak-anak autis. Di mananya itu masih menyediakan fasilitas sekolahnya karena anak seperti ini kan masuk di dalam kategori anak berkebutuhan khusus ya, Dr. Budi ya. Jadi dia tidak akan mencapai hasil maksimal ketika kemudian dijadi satu dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Pendekatan kedokteran jiwanya belum. Itulah yang kemudian disediakan oleh Rumah Sakit Jiwa Gracia. Ya, kalau berbicara soal pelayanan nih, pelayanannya nanti di sana itu apakah juga akan memberikan kenyamanan untuk anak-anak dengan orang tuanya datang, terus kemudian terkadang kan ada yang merasa kurang nyaman, nanti dilihat sama orang lain. Nah, ini nanti konsepnya seperti apa di